1,2 Serambi FM Syedalun, Anda masih bersama kami dalam talk show interaktif kita yang bekerja sama dengan PKPM dan juga UNICEF. Masih membahas tema kita yaitu tips membangun kreativitas anak dan remaja di era pandemi COVID-19. Dan Anda juga masih bisa bergabung di 0651637172 atau 0811689020. Dan saudara, untuk Anda yang nanti bergabung, yang mengirimkan pertanyaan baik itu melalui WhatsApp Serambi FM atau juga by phone, nantinya akan mendapatkan voucher pulsa ya. Jadi jangan lupa, pastikan Anda juga bergabung, jangan lewatkan. Dan tentunya juga masih bersama Kak Usfurida dan juga Bang Farhan di studio Serambi FM. Dan kita juga sedang mencoba menghubungi Mbak Dayan yang merupakan staf perlindungan anak UNICEF, nanti juga akan bergabung bersama kita. Nah, sebelum kita Mbak Dayan bergabung, tentunya juga menarik sekali terkait juga permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Yang paling banyak mungkin anak-anak stres tadi Bang Farhan katakan. Permasalahan lain yang paling banyaknya apa sih Bang? Yang dikeluhkan oleh anak-anak begitu, dan usianya mungkin usia berapa? Seperti apa? Kalau permasalahan lain sih mungkin kayak melakukan aktivitas yang harus beradaptasi gitu kan. Jadi yang sebelumnya gimana harus melakukan perubahan-perubahan itu, yang mana belum tentu semua remaja maupun semua anak ini dapat langsung melakukannya, kayak itu beradaptasinya bisa dengan cepat. Jadi anak-anak juga ketika mereka bermain bersama sebelumnya juga terbatas karena pandemi ini, mereka berinteraksi dengan kawan-kawannya juga terbatas dan lain-lainnya. Jadi hal itu sebenarnya menjadi satu masalah ketika anak-anak ini nggak diberikan wadah atau ruang untuk mengekspresikan apa yang harus mereka ekspresikan seharusnya itu. Jadi ketakutan ketika awal-awal ini, ketakutan yang terus didengarkan dari berita, ketakutan yang terus digaungkan tentang COVID yang mudah menyebar, itu juga menjadi satu masalah seperti itu terhadap mental anak-anak. Baik, nah tapi sebenarnya Kak Usfur, ada nggak sih metode khusus yang mungkin bisa dilakukan oleh anak-anak atau remaja kita, atau juga dukungan dari orang tuanya sehingga nantinya bisa menumbuhkan atau juga membangun kreativitas yang selama pandemi ini kan yang aktif tiba-tiba tidak aktif begitu. Bahkan tadi banyak anak-anak kesehatan mentalnya terganggu sampai tadi tidak bisa lagi menghargai dirinya sebagai seorang individu, mungkin karena dijat segala macam, dapat cemoohan segala macam. Itu sebenarnya gimana yang sudah membangunkan singa yang tertidur, maksudnya gitu? Oke. Mungkin kita bahasnya, kita bagi dua kategori kali ya. Anak-anak, remaja itu juga anak-anak, tapi kita bagi anak-anak dan remaja gitu ya. Kalau remaja tadi kan udah lebih untuk bisa mengambil keputusan dari mereka sendiri gitu, meskipun masih tetap butuh dukungan dari orang tua. Kalau anak tadi dalam menghadapi perubahan yang biasanya sekolah, terus ini sekolahnya di rumah, yang biasanya buat tugas itu dipandu oleh guru, diberi contoh langsung, tapi yang ini malah terjun bebas gitu ya, disuruh belajar dengan orang tua. Ya kalau orang tuanya berdaya, kalau misalnya orang tuanya dengan masalah sendiri, dengan yang tadi misalnya ada yang kena PHK atau outcome penghasilan income-nya berkurang gitu ya, sehingga banyak permasalahan juga yang dialami orang tua yang tidak bisa dipaksakan sekaligus jadi guru dan orang tua gitu. Akhirnya muncul stres yang lain kan gitu. Tapi dalam hal kreatif sebenarnya untuk anak ketika tadinya misalnya kegiatannya di luar, kegiatannya bermain dengan teman, kegiatannya belajar ke sekolah, les begitu. Tapi saat pandemi anak-anak dikembalikan ke rumah. Nah, ketika dikembalikan ke rumah harusnya orang tua atau pengasuh langsung gitu ya mengganti kegiatannya gitu. Nggak bisa anak ketika misalnya yang ada apa gadget misalnya, sekolah harus pakai online atau akses tugas segala macam, nyari materi via handphone. Tapi nggak cukup handphone aja kalau tidak dipandu kan dalam konteks anak-anak sekolah dasar atau PAUD gitu ya.
yang terjadi adalah ketika mereka boring, nggak ada kegiatan lain yang bisa dilakukan, misalnya tidak difasilitasi, misalnya yang tadinya dia pergi les melukis misalnya, nah ini lukisnya bisa dilakukan di rumah harusnya gitu, cuman dialihkan, tapi kan tadi permasalahannya ketika di rumah orang tua juga sulit untuk membagi waktu, dia bekerja juga gitu segala macam, sehingga ini yang akhirnya patut menjadi perhatian dan mestinya orang tua bisa menurunkan standar. Jadi kalau anak nggak boleh main keluar, tapi lihat lingkungannya, jangan juga sangat kaku, nggak boleh main keluar seolah-olah di luar ada hantu gitu ya misalnya. Emang kenapa sih mana sih COVID gitu kan, anak-anak cenderung begitu ya gitu, masih belum ngerti. Tapi kalau misalnya dilihat lingkungannya cukup sehat gitu ya, ada tetangga yang bisa juga masih kalau berinteraksi ya tetangganya sehat misalnya, bisa diberi waktu anak untuk tetap bisa berinteraksi dengan temannya, dengan tetangga tadi, dengan menerapkan protokol kesehatan misalnya, diajarkan bagaimana mencuci tangan sesering mungkin dan lain-lain. Itu masih bisa dilakukan sih, karena agak sulit kalau mengembalikan anak ke rumah harus kayak apa ya, kayak diikat kaki dan tangan gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan di rumah fasilitas untuk mereka berekspresi, untuk mengembangkan kreativitasnya itu nggak ada gitu. Lain dengan remaja tadi yang pernah saya state ya di awal, remaja kita itu remaja teknologi gitu ya. Jadi bagaimana si remaja ini bisa memanfaatkan teknologi itu dengan positif. Tapi ada kendala lagi kan ketika 8 jam full dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam terjebak dengan gadget gitu. Karena nggak punya ide, stagnan tadi, karena stres, akhirnya apa? Main game misalnya. Main game bahkan sampai kecanduan, susah keluar dari hal itu gitu ya. Tapi perlu bimbingan gitu, mungkin kayak Youth Action Aceh gitu, memberi wadah gitu ya, misalnya memanggilnya bisa lewat leaflet, ada kegiatan-kegiatan ringan yang bisa dimanfaatkan oleh remaja untuk mengekspresikan kreativitasnya. Kalau kreativitas apa yang mau dikembangkan, balik lagi tidak sama aku dengan yang lain, tapi lihat gitu, lihat kemampuan diri, lihat hobi. Jadi mungkin dari hobi bisa dikembangkan menjadi ide-ide kreatif yang produktif akhirnya. Mungkin itu menarik sekali. Nanti kita juga akan tanya kira-kira Aceh Youth Action selama ini sudah melakukan apa saja nih untuk bisa membantu kreativitas anak-anak di masa pandemi. Tapi sebelum itu saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari Syederul yang sudah masuk. Ini dari Ibu Dwi di Lambaro. Assalamualaikum Kak, Bang, saya punya 2 pertanyaan. 1, dengan cara-cara apa sih sebenarnya kreativitas anak dapat dikembangkan khususnya untuk anak yang usia dini? Di usianya yang golden age, rasa ingin taunya kan besar nih, terus dengan pribadi yang unik tapi konsentrasinya pendek. Kemudian yang kedua, pendekatan atau metode seperti apa sebenarnya yang harus kita dorong untuk meningkatkan kreativitas si anak? Mengingat di masa pandemik ini setiap orang tua juga harus bisa menjadi guru di rumah, dan anaknya juga tidak cuma satu dan karakternya beda-beda pula bagaimana. Mungkin sebelum menjawab kita juga akan bergabung dulu bersama juga dengan Mbak Dayan. Selamat sore, Assalamualaikum. Iya Mbak Dayan, bisa mendengar suara saya? Siap. Iya, senang sekali bisa terhubung dengan Mbak Dayan. Tadi kita juga sudah berbincang nih bersama dengan Kak Usfurida, psikolog, dan juga ada perwakilan Aceh Youth Action Bang Farhan Atidi. Mungkin bisa disapa dulu Mbak Dayan. Halo Kak Rida ya, salam Halo. kenal ya. Salam kenal, kita udah ketemu ya kalau nggak salah ya Kak ya. udah ketemu di PKPM ya? Iya betul, iya betul. Kalau yang Farhan mah udah biasa, teman kerja mitranya UNICEF nih, teman muda yang hebat lah dalam Aceh Youth Action. Selamat sore buat Kak Rida dan Farhan, Iya, dan juga sore, Mbak para Dayan. pendengar sekalian di Serambi FM. Terima kasih ya sudah mengundang kami. Baik, nah Kak Dayan, tadi kita juga sudah berbincang banyak, termasuk juga Bang Farhan sudah menjelaskan
permasalahan-permasalahan anak-anak selama ini begitu. Fasilitasnya kadang-kadang juga kurang dan sebagian juga ada yang ke Karinda langsung konsul ke psikolognya mengenai kesehatan mentalnya dan menumbuhkan kreativitasnya. Mantap. Tapi kalau kita lihat dari UNICEF ini kan kita tahu sangat concern nih terhadap anak-anak juga perlindungan anak. Nah, sebenarnya di era pandemi ini sebenarnya bagaimana sih kan terkadang dalam menumbuhkan kreativitas si anak dan remaja ini kan bisa dikatakan ada beberapa hak anak yang harus dipenuhi. Sebenarnya untuk aspek pemenuhan hak si anak dan remaja sebenarnya gimana? Apakah berbeda di era pandemi ini dengan sebelum pandemi atau juga ada yang lebih spesial di pandemi ini karena mungkin harus lebih harus lebih detail lagi diperhatikan mungkin dari kesehatan mentalnya atau juga aspek-aspek lainnya. Mungkin Mbak Dayan bisa jelaskan gimana? Oke, terima kasih banyak buat pertanyaannya, super sekali buat para pendengar di Serambi FM juga nanti bisa ditambahin juga dengan teman-teman ya khususnya ayah ya yang juga paham juga untuk anak. Yang pasti sebelum dan sesudah pandemi ini tidak ada yang berubah. Kapanpun dan dimanapun setiap anak perlu dipenuhi haknya. Tetapi di masa pandemi COVID-19 ini tentunya waktu-waktu yang sangat kritis untuk memastikan bahwa anak-anak bisa dipenuhi hak-hak dasarnya. Kenapa? Karena di masa pandemi ini kita tahu bahwa justru seperti layanan-layanan dasar anak mungkin agak sulit ya diakses, seperti layanan kesehatan misalnya, imunisasi, layanan kesehatan dasar lainnya, pendidikan mungkin sekarang masih terbatas dengan daring gitu ya. Dan juga kalaupun daring juga masih baik tantangan sejauh mana anak siap, sejauh mana guru siap, sejauh mana juga orang tua siap di masa belajar ini. Termasuk juga masalah perlindungan anak ya. Sebelum masa pandemi COVID-19 ini isu kekerasan terhadap anak juga sudah tinggi sebenarnya, walaupun belum ada penelitian yang ilmiah sebenarnya. Mungkin Himsi tertarik ya kalau bikin penelitian kajian ilmiah tentang ini, tapi memang angka kekerasan terhadap anak khusus kekerasan seksual di Aceh juga makin tinggi. Nanti angkanya bisa cek di websitenya P2TP2A atau PDPPA, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, itu ada di situ. Dan secara di Indonesia juga trennya makin tinggi. Kenapa? Karena di masa pandemi ini resiko kekerasan terhadap di dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak meningkat. Kita juga sering mendengar ya berita-berita di radio dan di TV juga itu ya, banyak yang misalnya orang tua nggak sabar terus marahin anaknya, mending marahin anaknya ya Karida ya, malah mungkin ada yang melakukan kekerasan, ada yang membunuh gitu, ada anak yang juga mungkin bunuh diri karena stres akibat daring. Mungkin kelihatan sepele, tetapi justru di masa inilah kita harus lebih lagi melihat anak-anak, terlebih lagi bisa melindungi anak-anak. Ini anak-anak sebenarnya pada dasarnya kan adalah populasi yang rentan ya. Dari masa pandemi COVID ini mereka jauh lebih rentan. Secara khusus adalah anak-anak yang misalnya tidak tinggal bersama dengan orang tua, anak-anak yang berada dalam panti asuhan misalnya atau di lembaga sosial lainnya. Yang kedua, anak-anak dengan disabilitas atau anak-anak yang mungkin saat ini harus terpaksa berpisah dari pengasuhnya karena COVID, isolasi mandiri, karantina dan lain-lain. Belum kita bicara misalnya anak yang sebagai kepala keluarga ya, atau anak yang tinggal di jalanan, anak dengan disabilitas yang butuh effort yang lebih dalam memastikan pemenuhan hak anak di masa pandemi COVID-19. Kira-kira begitu Kak. Baik, artinya juga sudah harus ada pemenuhan hak terhadap anak. Belum lagi kalau kita berbicara anak-anak yang saat ini berada di lembaga pemasyarakatan begitu ya. Dalam proses penahanan ini tentunya juga ada ini. Nah, bagaimana dengan fasilitas yang diberikan? Apakah UNICEF nantinya juga akan memberikan? Karena juga kita tahu bahwa anak-anak yang selama ini belajar dari rumah saja, ini kan tentunya juga menggunakan daring, dan juga ini menjadi kesulitan Mbak Dayan untuk orang tua bahwa kan anaknya tidak satu nih, sedangkan pada jam bersamaan anak-anak itu harus mengikuti daring. Nah, sebenarnya kalau UNICEF sendiri ada nggak sih nantinya akan membantu pemberian fasilitas-fasilitas tersebut atau gimana sebenarnya? Ya, ini terima kasih buat pertanyaannya. Ya, kalau UNICEF sendiri kita tidak menyediakan fasilitas, tapi di awal-awal masa COVID bersama dengan Kementerian Sosial kita juga sudah mendistribusikan alat-alat untuk kesehatan dengan COVID-19 seperti masker gitu ya ke anak-anak yang tinggal di panti di wilayah 3 kabupaten kota dan para pekerja sosial dan teman-teman yang bekerja di perlindungan anak di Banda Aceh Barat dan juga di Lok Sumawe. Nah, yang kedua berikutnya UNICEF mendukung pemerintah kabupaten kota untuk menyediakan layanan
konseling psikososial melalui PKSAI. PKSAI itu Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif yang saat ini ada di Lok Sumawe, Aceh Barat, dan di Banda Aceh. Bersyukur juga ada HIMSI ya, Kak Rida ya, terima kasih banyak buat HIMSI ya yang juga menyediakan tenaga konselornya ini secara gratis, juga masyarakat umum bisa mengakses layanan dukungan psikososial di Lok Sumawe, Aceh Barat, dan juga di Banda Aceh gitu ya. Nanti nomor teleponnya mungkin bisa kita share ya Kak ya ke Kakak, nanti juga bisa di websitenya supaya masyarakat bisa mengakses secara gratis. Baik Mbak Dayan, satu pertanyaan lagi dari saya. Kita tidak tahu sebenarnya pandemi COVID-19 kapan berakhir meskipun sekarang sudah era new normal. Kira-kira kalau dari UNICEF sendiri akan melakukan gebrakan apa sehingga anak-anak kita itu benar-benar bisa terlindungi? Tadi jangan sampai angka kekerasan semakin meningkat nanti setelah pandemi selesai. Dan tadi kita juga berbicara mengenai kreativitas anak-anak ternyata di masa pandemi ini juga menurun. Nah, apa nih yang nantinya akan dilakukan oleh UNICEF atau apa yang sudah dilakukan oleh UNICEF selama ini? Ya, selama ini kalau kita bicara tentang kreativitas anak muda ya, nah pas banget ada Ayah Farhan di sini. Halo Farhan. Halo Kak. Mungkin Farhan ya, betul ya, yang ada di TKP ya. Nah, Farhan sebagai salah satu dari bagian dari tim Aceh Youth Action. Nah UNICEF bermitra dengan kelompok-kelompok anak muda, gerakan anak muda melalui Aceh Youth Action. Aceh Youth Action itu mungkin Farhan sudah menjelaskan ya. Jadi adalah kumpulan dari organisasi anak muda yang ada untuk sama-sama melakukan aksi mencari hal-hal yang kreatif di masa pandemi COVID-19, misalnya melalui kegiatan menulis, kegiatan membuat film, kegiatan juga membuat video gitu ya, dan yang lain-lain di masa pandemi COVID-19 ini. Dan juga banyak webinar-webinar menarik misalnya yang dilakukan sebulan sekali, misalnya tips-tips keren, tips-tips kreatif gitu dari para influencer muda gitu, yang bukan hanya di Aceh tapi juga seluruh Indonesia, untuk bisa berbagi tips kepada anak-anak muda untuk bagaimana sih tetap kreatif, tetap produktif di masa pandemi COVID-19. Lalu yang kedua, selain bermitra dengan anak muda sendiri ya, karena anak muda sendiri adalah karena anak-anak dan anak muda sendiri adalah partisipan aktif, mereka sendiri adalah yang mempunyai hak dan juga mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam melindungi dirinya sendiri. Jadi perlu anak-anak muda dilibatkan secara aktif dan diberdayakan. Lalu yang kedua, UNICEF bermitra juga dengan pemerintah Aceh melalui berbagai peningkatan kapasitas untuk mencoba melakukan perbaikan komunikasi risiko supaya para penyedia layanan bisa mengedukasi masyarakat dengan cara efektif dalam melakukan protokol pencegahan COVID-19, seperti Indonesia bermitra dengan Polda Aceh, dengan Dinas Kesehatan, juga dengan PKK, DPMG gitu ya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, dengan Pak Kecik gitu ya, Pak Kecik seluruh Aceh, untuk bisa menyebarluaskan informasi komunikasi risiko yang efektif supaya masyarakat umum juga kita semua bisa patuh menjaga protokol. Supaya apa? Supaya bukan saja melindungi kita tapi juga melindungi lingkungan kita, termasuk juga melindungi anak-anak kita, begitu ya. Nah, dan dalam upaya perlindungan anak tadi saya sudah sebutkan, kita juga meningkatkan kapasitas bagi para penyedia layanan perlindungan anak untuk bisa merespon kalau misalnya ada kebutuhan konseling oleh anak dan keluarga, kalau mereka misalnya butuh curcol gitu ya, terkait dengan misalnya kebingungan, kecemasan, kebimbangan dalam pengasuhan anak misalnya di masa COVID-19. Dan yang pasti UNICEF tidak sendiri, UNICEF bermitra juga dengan Serambi juga pastinya ya dalam menyebarluaskan informasi ini, begitu. Baik. Begitu Kak. Baik, terima kasih Mbak Dayan atas waktunya juga. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore buat para pendengar semuanya. Terima kasih banyak ya buat Farhan dan juga Kak Rida dari HIMSI. Terima kasih banyak. Baik. Nah, mungkin Mbak Dayan juga sambil mendengarkan kita juga beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk. Tadi sudah dijelaskan bahwa tidak bergerak sendiri, bahwa semua instansi begitu ya, semua lini juga harus bahu-membahu untuk bisa membantu anak-anak kita dan juga membantu orang tuanya juga sekaligus begitu. Nah, ini pertanyaan tadi dari Ibu Dwi tadi di Lambaru. Saya bacakan lagi nih Kak Uspur dan juga Bang Farhan. Pertanyaan pertamanya adalah, sebenarnya dengan cara-cara apa sih kreativitas anak dikembangkan khususnya untuk anak yang usia dini? Nah, di usianya yang golden age, rasa ingin tahunya kan besar, terus dengan pribadi yang unik tapi konsentrasinya pendek. Nah, itu mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Mungkin Kak Uspur, silakan. Oke, terima kasih Vera gitu ya. Syederalun, bagus banget pertanyaannya. Ini mungkin yang dialami langsung oleh Bu Dwi gitu ya, ketika anak PAUD
dikembalikan ke rumah gitu, tidak ke sekolah gitu. Bagaimana mengembangkan kreativitas anak, perlu kita lihat bakat anak kita itu apa, atau hobinya apa, model anak kita itu seperti apa gitu ya. Sehingga tugas kita orang tua adalah menyediakan fasilitas sebanyak mungkin gitu. Fasilitas yang saya maksudkan di sini tidak pasti harus pakai uang, harus beli gitu, tapi potensi-potensi yang ada di lingkungan itu bisa kita manfaatkan. Misalnya ketika anak kan anak kecil itu dia bermain ya, mengembangkan kreativitasnya itu dengan bermain. Saya sering lihat, kebetulan saya juga asesor PAUD gitu ya. Jadi di TK pun gitu, guru masih banyak concern ke APE pabrikan gitu yang dibeli, seolah-olah kalau misalnya nggak mampu beli lalu anaknya terhambat gitu pengembangan kreativitasnya. Pastinya enggak. Di rumah, di lingkungan itu apapun bisa dilakukan, asal catatannya orang tua legowo memberi kesempatan pada anak untuk gitu. Memberi peluang untuk mengeksplor gitu ya. Misalnya ketika anak mandi terus bermain sabun gitu ya, itu kan kadang-kadang orang tua banyak yang jangan kelamaan mandinya gitu, jangan main air, ayo main muncrat sabun, gitu. Segala macam, jangan main sabunnya habis, terus becek segala macam. Padahal waktu itu kan anak sedang mengembangkan gitu ya, trial and errornya gitu, sehingga anak mempelajari sesuatu. Itu contoh kecil gitu ya, belum lagi bermain lumpur atau bermain luar yang dulu ketika kita kecil itu ya, main batok lele, terus main bola kaki di kampung yang nggak ada lapangannya. Itu sebenarnya dasar untuk mengembangkan kreativitas anak. Ketika dia dibebaskan, diberi peluang untuk berekspresi, sebenarnya itu, sehingga nggak ada hambatan sih. Kuncinya ada pada orang tua, bagaimana mau memberikan peluang itu. Mungkin itu. Baik, nah dari Bu Dwi. Tapi sekarang sudah membaca-baca juga pertanyaan. Ada lagi pertanyaan dari Bu Ega. Ini juga hampir sama sekaligus dengan pertanyaan yang kedua dari Bu Dwi tadi. Tapi pertanyaan pertama dari Bu Ega itu adalah sebenarnya apa sih Kak kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh orang tua sehingga bisa mematikan kreativitas si anak? Apakah terlalu sering melarang si anak untuk ini itu juga bisa membuat kreativitasnya mati? Kemudian sebenarnya apa yang harus dilakukan sehingga nantinya bisa mendorong kreativitas? Nah, ini mungkin pertanyaan kedua bisa sekaligus menjawab pertanyaan dari Bu Dwi. Mungkin yang pertama dulu tadi gimana? Oke. Bicara hubungan relasi anak orang tua, yang paling penting adalah fondasi awal. Fondasi awal dibangun, buat aturan main. Yang namanya anak usia dini itu mereka kan masih di tahap perkembangan praoperasional gitu ya. Mereka belum tahu tuh kalau misalnya praoperasional menuju operasional konkret. Jadi kalau itu aturannya, maka mereka akan melakukan. Yang penting orang tua memantaunya dengan konsisten gitu misalnya. Supaya orang tua tidak terjebak dengan melarang ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kasih waktunya, oke, misalnya ini masa belajarnya kembali ke rumah, dari jam anak harus bangun jam berapa gitu. Mungkin anak kecil itu kan kritis ya, ketika dibangunkan sama seperti jam bangun pagi hari-hari biasanya jam 7, anak nggak tahu mau ngapain karena dia pelajari setelah udah bangun jam 7, nggak ada kegiatan, nggak ada ngapa-ngapain gitu. Biasanya yang harus sarapan dan pergi ke sekolah. Nah ini enggak gitu kan. Jadi lihat anaknya, kalau anaknya sudah memang oke dari disiplin awalnya bangun subuh terus nggak tidur lagi, it's okay. Tapi untuk anak-anak yang malam mereka mau begadang karena masa liburan nih gitu, ya kan? Ya nggak apa-apa, kita turunkan standar. Kita sebagai orang tua menurunkan standar. Sekali-sekali kalau misalnya anak
Pokoknya sebelum jam 8 harus sudah bangun misalnya. Lalu jam 8 ngapain dulu nih? Anak-anak udah beres belum sarapannya gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang bagus jangan juga jadi kacau lagi gitu ya. Sarapan, terus apa aktivitasnya pagi misalnya keluar rumah ke kebun gitu misalnya, atau bercocok tanam lah, sekarang lagi ngetren iya, gitu ya kan ajak anak ketika ibunya menyalurkan hobi misalnya nyiram bunga, anaknya mau cabut-cabut rumput gitu, silahkan. Jadi ada pergerakan gitu, ada aktivitas yang dilakukan. Lalu jam 9 terus anak udah mulai tuh kan dikirim PR dari guru. Nah, jangan terlalu lama gitu. Waktu untuk mengerjakan belajar yang serius itu jangan terlalu lama durasinya. Kalau misalnya kira-kira PR-nya ini bisa diselesaikan dalam waktu 1 jam, tapi orang tua harus kreatif. Jangan 1 jam suruh duduk anak diem di situ gitu ya, sementara guru nggak ada di situ, nggak ada yang marahin segala macam, kan beda gitu kondisinya. Jadi mungkin 20 menit dia mengerjakan. Kalau belum, oke, istirahat dulu gitu. Terus berikan reward gitu misalnya. Itu yang harus dilakukan. Lalu lebih banyak mendengar gitu, lebih banyak mendengar. Jadi sifatnya itu bukan one way, bukan perintah satu arah, tapi ayo diskusi. Dalam membuat aturan tadi itu melibatkan anak. Kamu mau ngerjain PR kapan? Kalau anak bilang, mah aku ngerjain tugas sekolah nanti malam aja deh. Oke, berarti kamu setiap hari Senin, Rabu, Jumat itu setiap malam ya ngerjain PR. Terus ngajinya kapan gitu. Jadi karena anak ini belajar ini panjang banget 24 jam di rumah, sehingga dia bebas dong, lebih bebas memilih mengatur waktu sendiri. Orang tua turunkan standar, jangan ayo dong sekarang aja, nanti mama ada kerjaan lain bla 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 gitu, panjang nggak harus gitu ngikutin mamanya dulu begitu. Iya, Nah, jadi waktu kita juga mungkin pertanyaan terakhir ini dari Ibu Juli, beliau mengatakan bahwa anak-anak orang tuanya bekerja tapi harus terabaikan di rumah karena sekolahnya libur, pergaulannya tidak terkontrol. Orang tua harus apa? Karena kadang-kadang orang tua stres. Iya ini sih. gimana? Iya, bicara keluarga tentunya harapan kita ketika orang tuanya harus bekerja, ada orang tua pengganti atau ada orang tua bayangan, atau kalau di situ ada ayah dan ibu, bangun kerjasama yang baik gitu, atau si anaknya tapi untuk tidak membuat stres dan semuanya lancar sih sebenarnya kata kunci saya satu, orang tua menurunkan standar. Dan boleh kok misalnya orang tua yang tetap kalau sekarang di new normal udah balik ke kantor ya, gak apa-apa kalau misalnya anak sesekali diajak ke kantor, terus diajak ke kantor, ya orang kantor mau nggak mau harus toleransi dong. Di rumah saya nggak punya siapa-siapa, tapi saya bisa bekerja produktif. Anak saya duduk manis di samping, saya berikan HP untuk dia ngerjakan tugas misalnya. It's okay. Yang penting diatur sedemikian rupa dengan disepakati bersama. Gitu. Oke, berarti harus ada kerjasama antara orang tua juga, antara instansi pemerintah, dan mungkin dari Bang Farhan juga nanti bisa bekerja sama, sehingga anak-anak di masa pandemi yang tadinya kreatif tetap mempertahankan kreativitasnya, yang sebelum pandemi tidak kreatif bisa akhirnya tambah kreatif lagi. Mengingat waktu kita juga sudah habis, mungkin sebagai closing statement singkat saja Bang Farhan, apa yang sebagai closing statement apa yang ingin Anda sampaikan terkait juga dengan bagaimana tips membangun kreativitas anak dan remaja di era pandemi COVID-19? Silakan singkat saja. Mungkin bagi orang tua yang mana stigma masa lalu, ketika ada nih kata-kata orang tua yang ibu aja dulu nggak ada kayak gini, itu seharusnya dihapuskan karena beda zamannya gitu. Masa dulu sama masa sekarang ini berbeda karena kita harus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan keadaan seperti itu. Kemudian bagaimana orang tua ini bisa memfasilitasi seperti kakak bilang tadi, memfasilitasi apa yang sebenarnya anak-anak itu mau kayak gitu. Jangan misalnya anak-anak nggak suka matematika, nilainya kecil, itu yang dia berikan les. Kenapa dia suka melukis? Seharusnya lukis itu yang dia kembangkan. Mungkin dia suatu saat menjadi seniman, bukan menjadi profesor supaya matematika. lebih pede lagi gitu. Kemudian lakukan sesuatu apa yang diinginkan, maka akan menghasilkan sesuatu yang besar daripada sesuatu yang dipaksakan. Baik, terima kasih Bang Farhan. Kak Usfur sebagai closing statement singkat saja, silakan. Oke, terima kasih Syeda Ralun. Mungkin trik
trik praktis ya yang bisa saya sarankan, karena kita tema hari ini itu anak dan remaja. Pertama untuk remaja dulu nih, pintar-pintar membuat time management ya, manajemen waktu yang baik. Kalau misalnya sudah berhasil dilakukan, lalu jangan sungkan-sungkan untuk memberi reward untuk diri sendiri, kasih hadiah gitu. Misalnya kalau udah selesai PR, mau tidur, tadi malam kurang tidur, mau tidur 1 jam, oke silahkan tidur gitu. Terus kalau ada masalah dengan orang-orang di rumah gitu ya, yang dituduh di kamar terus, nggak produktif, nggak mau bantu cuci piring dan lain-lain, nah itu perbaiki pola komunikasinya, sampaikan baik-baik di masa tenang. Misalnya, mah aku hari ini kegiatanku ini. Karena kalau mau berharap sama orang tua ya kan level orang tua juga berbeda. Tapi saya sedikit itu mungkin yang bisa saya pesankan. Tapi tadi sedikit saya tanggapi yang disampaikan oleh Mbak Dayen, bahwa ada anak-anak yang sekarang tidak beruntung tinggal jauh dari orang tua. Misalnya contohnya anak yang di pesantren gitu ya, karena kita di Aceh nih khususnya sekolah lain belum jalan, pesantren udah gitu. Jadi biasanya bisa ngunjung dan lain-lain, tapi ini cuma bisa melalui telepon gitu atau titipin barang. Nah, lagi-lagi untuk tetap membina hubungan baik dengan anak, untuk tetap menjamin anak kita itu sehat mental gitu ya. Ketika anak telepon, jangan bertubi-tubi bertanya gitu, tapi balik. Apa yang mau diceritain gitu, ada cerita apa nak gitu, itu yang jadi kunci utama. Jadi sekarang orang tua beralih nih, jangan menasehati tapi menanyakan, mau bertanya dan mau mendengarkan. Itu mungkin biar orang tua dan remaja ini bisa klik atau dengan anak. Bagaimana bisa Terima menjadi kasih. sahabat dan teman untuk anak-anak, apalagi di era pandemi, kesehatan mental ini sangat rentan sekali. Baik, terima kasih Kak Uspo dan juga Bang Farhan. Semoga juga ini juga bisa bermanfaat dan juga bisa menginspirasi nih para orang tua dan juga Syedaralun yang lainnya, sehingga bisa sama-sama kita membangun kreativitas anak dan juga remaja, terutama di era pandemi COVID-19. Kita tidak mau generasi kita mentalnya terganggu akibat pandemi ini, apalagi juga kita ke depan tidak tahu kapan sampai harus berakhir. Terima kasih sekali lagi Bang Farhan dan juga Kak Usfur. Selamat beraktivitas. Sama-sama. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi. Dan Syedaralun tentunya juga seperti yang saya janjikan tadi, bahwa untuk tadi penanya nantinya akan mendapatkan voucher. Dan selamat untuk Bu Dwi, Bu Ega dan juga Bu Yuli sudah mendapatkan voucher, nanti akan dihubungi oleh pihak kami. Dan untuk Anda Syedaralun, saya ucapkan juga terima kasih untuk Mbak Dayan tadi sudah bergabung bersama kita by phone. Dan pastikan Syedaralun jangan kemana-mana, tetap terus stay tune karena kita akan kembali ke program Serambi Petang.